Hari ini, kita akan kembali membicarakan tentang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sejak hari manusia jatuh dalam dosa, jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh beberapa keruh. Allah tidak mengizinkan orang berdosa memakan buah pohon kehidupan. Sejak saat itu, manusia harus melalui penebusan Tuhan terlebih dulu, sebelum dia dapat menerima hayat Allah. Allah mengutus Kristus untuk menggenapkan karya penebusan di satu sisi dan menyalurkan hayat Allah di sisi yang lain. Saat manusia percaya pada Yesus, bukan hanya dosa-dosanya diampuni, tetapi dia juga menerima hayat Allah. Setelah manusia diselamatkan dan menerima hayat Allah, berbagai masalah sering muncul. Pertama, dia masih berbuat dosa dalam hidup sehari-harinya, meskipun dia telah percaya kepada Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat serta hayatnya. Kedua, meskipun kadang manusia dapat memiliki persekutuan yang manis dan intim dengan Tuhan, persekutuan itu tidak berlangsung lama. Dia mungkin merasa luar biasa di pagi hari selama 1 jam, tetapi saat dia berangkat ke sekolah atau bekerja, rasa persekutuan yang mendalam dengan Tuhan hilang. Dia menemukan bahwa bukan hanya dosa-dosa yang menimpanya, tetapi juga kehilangan persekutuan yang terus-menerus dan manis dengan Tuhan. Ketiga, selalu ada masalah tentang tidak menerima jawaban doa kita. Alkitab mengatakan bahwa menerima jawaban doa bukan merupakan pengalaman orang Kristen tertentu saja. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan seharusnya menerima jawaban. Alkitab menjanjikan bahwa kita dapat menikmati pemeliharaan Bapa sepanjang waktu. Apa yang disediakan Allah bagi orang Kristen, di dalamnya termasuk jawaban doa setiap hari. Tetapi banyak orang menemukan bahwa mereka hanya sesekali mengalami jawaban atas doa-doa mereka. Keempat, ada masalah dalam memahami Alkitab. Banyak orang membaca Alkitab tanpa memahaminya. Mereka hanya menyentuh huruf-huruf hitam di atas kertas putih dalam Alkitab. Tidak ada wahyu, terang atau pemahaman. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu adalah apa yang manusia perlukan untuk hidupnya sehari-hari. Anak-anak Tuhan harus menerima makanan dari firman-Nya setiap hari, seperti halnya makan 3 kali sehari. Allah mau saat kita membaca Alkitab, kita menemukan sukacita, terang, makanan rohani dan suplaian hayat. Namun banyak orang membuka Alkitab hanya untuk menyuap hati nurani. Ini bukanlah cara hidup yang tepat bagi seorang Kristen. Kelima, ada masalah dalam memahami kehendak Tuhan. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya, setiap anak Tuhan harus mengenal kehendak Tuhan. Hari ini setiap orang dapat mengenal Allah di batin. Ibrani pasal 8 menuliskan bahwa Allah telah menempatkan hukum-Nya di dalam hati orang Kristen. Seorang Kristen tidak perlu mengajar sesamanya atau saudaranya, karena semua akan mengenal Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar. Orang percaya perjanjian baru tidak perlu terus mencari nasihat tentang kehendak Allah dari orang lain. Namun nyatanya, banyak orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan dan juga tidak dapat menaati kehendak Tuhan. Ini bukanlah kehidupan orang Kristen yang normal. Keenam, masalah enggan untuk taat pada Tuhan. Seorang Kristen yang menang memiliki hati yang damba untuk taat pada Tuhan. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Seorang Kristen yang menang tidak menghindari salib. Sebaliknya, dia memeluk salib dengan sukacita. Kita harus mengakui bahwa banyak orang yang tidak menjalankan hidup seperti ini. Kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang tidak normal. Tuhan telah menyediakan keselamatan penuh bagi kita. Bila kita tidak dapat mengalami keselamatan penuh dari Tuhan,
itu berarti ada masalah di pihak kita. Alkitab menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 kondisi orang Kristen yang menang. Yang pertama dan yang paling mendasar adalah orang itu harus mengatasi semua dosa yang diketahuinya. Kedua, dia harus mampu mempertahankan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketiga, dia harus menerima jawaban atas doanya. Keempat, dia harus menikmati membaca firman, mampu memahami, menerima terang dan suplai darinya. Kelima, dia harus sepenuhnya mengenal Tuhan dan kehendaknya. Dan keenam, dia harus mampu taat pada Tuhan. Banyak orang Kristen sadar bahwa mereka tidak menjalani hidup yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Namun mereka damba untuk memiliki hidup yang menang. Mereka damba untuk menang atas amarah, nafsu daging, pikiran kotor dan kesombongan. Mereka melakukan berbagai macam cara dan berharap bahwa mereka akan mencapai standar Tuhan. Namun cara mereka tidak memberi kemenangan seperti yang Alkitab sebutkan. Ada perbedaan besar antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan, dan perbedaan besar antara pekerjaan manusia dengan pekerjaan Tuhan. Kita akan menggunakan marah sebagai ilustrasi. Marah adalah dosa yang umum. Ada beberapa cara yang umum digunakan manusia untuk mengatasi amarah. Yang pertama adalah menahan. Menahan amarah itu seperti menutup botol dengan tutup botol. Ketika emosi seseorang akan meledak, dia mencoba untuk menekannya. Dia mencoba untuk menelan amarahnya. Tetapi menelan amarah bukanlah kesabaran yang sejati. Seorang saudara ditampar oleh orang lain, sekalipun dia berkata bahwa Kristus telah memberinya kekuatan untuk menang. Di dalam hatinya dia mengutuk orang yang menamparnya. Ini bukanlah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang dibicarakan Alkitab adalah kemenangan yang hatinya tidak terganggu. Kemenangan Stefanus adalah kemenangan yang mendoakan orang yang menganiayanya. Dia tidak memiliki perasaan dendam sama sekali. Kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang tidak tersentuh atau tergerak oleh apapun. Menelan amarah adalah kemenangan buatan manusia. Kemenangan bukanlah perkara mengerahkan kekuatan untuk menahan diri, melainkan sebuah perkara di hadapan Tuhan. Cara paling umum untuk menjinakkan daging adalah dengan berusaha meredakan amarah. Mereka mencoba untuk menjinakkan kuda liar. Banyak orang berpikir bahwa mereka perlu waktu lebih banyak untuk dapat menjinakkan emosi. Mereka berpikir bahwa kemenangan adalah kemampuan untuk menjinakkan diri. Kemenangan bukanlah perlahan-lahan menjinakkan emosi. Ini bukan kemenangan yang sejati. Kemenangan yang diberikan Tuhan selalu instan. Keselamatan kita seketika, dan kemenangan kita pun juga seketika. Baik keselamatan dan kemenangan kita adalah pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan. Kemenangan buatan manusia tidak berharga di mata Tuhan. Sekelompok orang lain menangani dosa dengan bergulat dan berusaha melawannya. Namun usaha, perjuangan, dan pergulatan mereka berakhir dengan kegagalan. Mereka berpikir bahwa mereka gagal karena tidak cukup kuat dan tegas dalam melawan dosa, sehingga mereka mencoba untuk berjuang lebih keras di lain waktu. Alkitab mendorong kita untuk melawan iblis, tetapi tidak pernah mendorong kita untuk melawan godaan. Tidak satu pun godaan dan cobaan dapat kita atasi dengan melawannya. Seorang dokter berusia 79 tahun. Dia telah merokok cerutu selama 51 tahun. Dia merasa tidak mungkin menang atas hal itu. Dia sudah berjuang selama 20 tahun lebih dan tidak pernah berhasil. Seorang saudara berkata kepadanya, "Bila ingin menang atas dosa, Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Anda harus percaya pada pembebasan Tuhan. Tidak perlu bagi Anda untuk berjuang sendiri." Akhirnya mereka berdoa dan dokter itu berkata, "Tuhan, mulai sekarang aku akan menghentikan pergumulanku. Tuhan, aku percaya kepadamu.
Kemenangan adalah milikmu. Aku tidak dapat menang dengan kekuatanku sendiri. 3 bulan kemudian dokter itu bersaksi bahwa dirinya telah terbebas dari kebiasaan merokok. Dulunya saat bangun pagi, hal pertama yang dilakukannya adalah merokok. Tapi pada hari itu tiba-tiba dia berhenti. Pikiran untuk merokok hilang dan Kristus menjadi kemenangannya. Kemenangan tidak datang melalui perjuangan dengan kekuatan sendiri. Kristus di dalam kitalah yang menjadi kemenangan kita. Cara keempat untuk mengatasi dosa adalah dengan membuat resolusi dan mengekang diri sendiri. Seseorang mengambil keputusan dan berjanji untuk melakukan ini dan itu. Banyak orang Kristen terus menggunakan metode ini. Namun temperamen, kesombongan dan kegelisahan mereka seolah-olah tidak menghormati resolusi yang mereka buat. Manusia tidak dapat mengatasi dosa dengan tekadnya sendiri. Setiap kali seseorang memutuskan untuk tidak melakukan suatu hal, dia malah melakukannya. Paulus menunjukkan kepada kita dengan jelas dalam Roma pasal 7 bahwa kehendak memang ada bersama kita, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tuhan mengizinkan kita terus membuat resolusi dan gagal karena Tuhan mau menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah bisa menang atas dosa-dosa kita. Jalan keselamatannya adalah dengan menyingkirkan diri kita, menyingkirkan orang yang berdosa. Kita telah disalibkan bersama Tuhan di kayu salib. Karena itu kita tidak perlu lagi menjadi budak dosa. Mencoba untuk menang dengan kekuatan sendiri benar-benar adalah suatu kesia-siaan. Roma pasal 7 berada di antara Roma pasal 6 dan pasal 8. Pasal 6 menunjukkan doktrin penyalipan dan hidup kita bersama Kristus. Pasal 8 memberitahu kita tentang hidup yang menang. Namun bila kita tidak memiliki pengalaman pasal 7, yaitu tidak melihat kegagalan diri kita sendiri, kita tidak dapat menang. Kita telah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kita harus sadar bahwa Tuhan punya maksud yang indah. Maksud Tuhan adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mampu melakukannya. Tuhan mau kita mengaku, aku tidak mampu. Dalam Roma pasal 7 kita melihat pengalaman kemenangan Paulus menjelang ayat terakhir. Seruan kemenangan yang berbunyi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mengikuti kalimat, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bila kita berbuat dosa, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluh tentang hal itu, kita sudah dekat dengan pembebasan. Bila kita tidak menghentikan perjuangan kita sendiri, kita tidak akan mengalami kemenangan. Inilah cara Tuhan menyelamatkan manusia. Kita harus melewati banyak kegagalan dalam berjuang melawan dosa. Pada akhirnya kita harus menyerah dan mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan sebelum Tuhan datang menyelamatkan. Cara keselamatan Tuhan berbeda dengan konsep manusia. Roma pasal 6 ayat 14 menuliskan bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Berada di bawah hukum Taurat berarti manusia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sedangkan berada di bawah kasih karunia berarti Tuhan melakukan sesuatu untuk manusia. Kemenangan kita atas dosa tidak bergantung seberapa banyak yang kita lakukan, melainkan pada seberapa banyak yang telah Tuhan lakukan. Kemenangan adalah anugerah Tuhan, sama seperti keselamatan adalah anugerahnya. Semua digenapkan oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan mau agar semua kemuliaan hanya bagi dirinya. Semua yang kita bicarakan hari ini adalah sisi negatifnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesalahan kita selama ini. Semua konsep dan cara yang salah ini membuat manusia frustasi dalam mengalami kemenangan. Kita harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membuka mata kita agar nampak apa itu hayat Tuhan dan melihat bahwa Dia bukan hanya menjadi juru selamat secara lahiriah, tetapi juga juru selamat secara batiniah.
Tuhan memberkati.